Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah kewarganegaraan hari ini. Pada kesempatan ini, kami akan membahas materi pertama setelah Pekan UTS, yaitu Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan materi ini sebelumnya. Tapi, apa sebenarnya latar belakang suatu negara dikatakan negara hukum? Seperti apa fungsi, makna, dan prinsip negara hukum? Dan apa hubungannya dengan hak asasi manusia? Untuk menjawab itu semua, mari kita jelajahi bersama-sama. Halo, perkenalkan nama saya Ayesa Lutfia Fahmida. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang rule of law. Rule of law adalah prinsip hukum yang menjamin adanya supremasi hukum dalam suatu negara. Konsep ini menekankan bahwa negara harus tunduk pada hukum dan tidak boleh berkuasa di luar batas-batas hukum yang berlaku. Rule of law juga menjamin perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat, baik dalam hubungan antar warga negara maupun dalam hubungan dengan pemerintah. Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19, bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Doktrin tersebut lahir sejalan dengan tumbuh subura demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Rule of law merupakan konsep tentang common law, tempat segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law, bukan rule by the man. Konsep ini lahir untuk mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum gereja, ningrat, dan kerajaan, serta menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara konstitusi, di mana doktrin rule of law ini lahir. Ada tidaknya rule of law dalam suatu negara ditentukan oleh kenyataan. Apakah rakyatnya benar-benar menikmati keadilan dalam arti perlakuan yang adil, baik sesama warga negara maupun dari pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di suatu negara merupakan hukum yang adil. Artinya, kaidah hukum yang menjamin perlakuan yang adil bagi masyarakat. Konsep rule of law pada awalnya tumbuh dan berkembang di negara-negara yang menganut common law system, seperti Inggris dan Amerika, yang menerapkan rule of law sebagai perwujudan dari persamaan hak, kewajiban, dan derajat di depan hukum yang dilandasi pada nilai-nilai hak asasi manusia, di mana setiap warga negara dianggap sama di hadapan hukum dan dijamin hak-haknya melalui sistem hukum yang berlaku dalam negara. Inti dari rule of law adalah terciptanya tatanan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana masyarakat bisa memperoleh kepastian hukum, rasa keadilan, rasa setara, rasa aman, dan jaminan atas hak-hak asasinya. Contoh-contoh dari beberapa latar belakang munculnya rule of law adalah yang pertama, keinginan untuk melindungi hak-hak individu. Pada masa lalu, hak-hak individu seringkali dilanggar oleh penguasa yang berkuasa yang memiliki kekuasaan yang absolut. Rule of law bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dengan memastikan bahwa semua orang tunduk pada hukum yang sama, tanpa memandang status atau kekuasaan mereka. Yang kedua, kebutuhan untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Kekuasaan pemerintah yang tidak terbatas seringkali mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan. Rule of law bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dengan menetapkan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh pemerintah. Yang ketiga, keinginan untuk menciptakan stabilitas dan ketertiban. Ketidakpastian hukum dapat menyebabkan ketidakstabilan dan ketertiban dalam masyarakat.
Rule of law bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan ketertiban dengan memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil. Yang keempat, kebutuhan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Rule of law menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi bagi bisnis untuk beroperasi. Hal ini dapat meningkatkan perdagangan dan investasi yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat. Selanjutnya adalah keinginan untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan. Rule of law bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan dengan memastikan bahwa semua orang diperlakukan sama di bawah hukum. Perkenalkan, nama saya Trilasmana. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari Rule of Law. Nah, sebelumnya kalian ada yang tahu gak sih fungsi dari Rule of Law itu apa? Nggak tahu. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan. Jadi, fungsi dari Rule of Law adalah untuk menjamin adanya supremasi hukum dalam suatu negara. Nah, konsep ini tuh menekankan bahwa negara harus tunduk pada hukum dan tidak boleh berkuasa di luar batas hukum. Nah, fungsi lain dari Rule of Law itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada melindungi hak dan kebebasan individu. Jadi di sini Rule of Law memastikan bahwa semua orang diperlakukan sama di bawah hukum, terlepas dari kekayaan, kekuasaan, atau statusnya. Ini tuh melindungi individu dari penangkapan, penahanan, atau hukum sewenang-wenang dan mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan proses peradilan yang adil. Nah, yang kedua itu mempertanggungjawabkan pemerintah. Jadi di sini Rule of Law membatasi kekuasaan pemerintah dan memastikan pemerintah harus tunduk pada hukum, sama seperti orang lain. Ini tuh mencegah pejabat pemerintah menyalahgunakan kekuasaannya. Yang ketiga itu promosi pembangunan ekonomi. Jadi di sini Rule of Law menyediakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi bagi bisnis untuk beroperasi. Ini juga mengurangi korupsi dan mempromosikan transparansi yang merupakan hal penting bagi pertumbuhan ekonomi. Yang keempat itu menjamin akses keadilan. Jadi di sini Rule of Law memastikan semua orang memiliki akses keadilan terlepas dari membayar pengacara. Ini juga menyediakan lembaga peradilan yang independen dan imparsial yang bebas dari campur tangan politik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kembali. Saya Alhamda Septiani. Di sini saya akan membahas mengenai konsep negara hukum dan makna Indonesia sebagai negara hukum. Yang pertama, konsep negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya, yaitu semua yang dilakukan pemerintah harus sesuai dengan aturan dan adil buat warganya. Jadi, semua keputusan dan tindakan negara harus benar-benar berdasarkan aturan hukum supaya hidup warganya itu jadi adil dan teratur. Menurut Pak Sudargo Gautama mengatakan bahwa negara hukum mempunyai 3 tanda ciri khas. Yang pertama, negara tidak boleh semaunya dan harus tetap ada batasannya. Yang kedua, setiap tindakan negara harus berdasarkan aturan yang sudah ada. Ketiga, kekuasaan harus terbagi menjadi 3, yaitu yang membuat aturan, yang menjalankan, dan yang memutuskan harus berbeda, tidak boleh menjadi satu tangan. Tujuannya itu biar hak asasi kita benar-benar terlindungi oleh hukum. Yang kedua, makna Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum artinya meskipun rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi, tetapi ada batasannya sesuai dengan hukum. Indonesia mempunyai 2 sistem kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan rakyat, dan yang kedua, kedaulatan hukum yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2 mengatakan, kekuasaan di tangan rakyat tetapi harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar biar tidak ada ketimpangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, pasal 1 ayat 3 mengenai Indonesia adalah negara hukum. Jadi rakyat melaksanakan kewajibannya dengan taat aturan karena tidak boleh ada hukum yang melenceng dari Undang-Undang Dasar. Sekian materi saya, akan dilanjutkan oleh materi teman saya. Terima kasih. Halo teman-teman, selanjutnya saya Intan Karismawati akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip negara hukum Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat 6 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu adanya penegakan hukum melalui pengujian peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum melalui pengujian peraturan perundang-undangan mengacu pada proses di mana kesesuaian suatu peraturan atau undang-undang diuji terhadap konstitusi, hukum yang berlaku,
atau standar tertentu yang telah ditetapkan. Pengujian ini dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti pengadilan atau badan hukum, khusus untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional atau norma hukum yang berlaku. Jika peraturan atau undang-undang dianggap tidak sesuai, mereka dapat dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang lebih tinggi dan menjaga konsistensi serta keadilan dalam sistem hukum. Prinsip yang kedua yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan telah mengatur lebih kompleks tentang substansi perlindungan hak asasi manusia yang meliputi Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 29 ayat 2, Pasal 30 ayat 1, Pasal 31 ayat 1, dan yang terakhir Pasal 34. Prinsip yang ketiga yaitu adanya pemisahan kekuasaan melalui sistem check and balance. Apa sih maksudnya? Nah, jadi pemisahan kekuasaan melalui sistem check and balance ini mengacu pada pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan yang berbeda seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjaga konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Sistem ini memungkinkan cabang-cabang tersebut saling mengawasi, memeriksa, dan menyeimbangkan kekuasaan masing-masing untuk menjaga keseimbangan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip yang keempat yaitu adanya pembatasan kekuasaan dalam negara. Pembatasan kekuasaan dalam negara ini mengacu pada penetapan batasan dan aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dan otoritas publik dapat menggunakan kekuasaannya. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta melindungi hak-hak individu. Secara singkatnya, dengan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan ini, yaitu untuk menjamin hak-hak asasi manusia. Pembatasan ini bisa diwujudkan melalui konstitusi, hukum, peraturan, dan prinsip-prinsip demokratis yang memastikan kekuasaan pemerintah tetap terbatas dan sesuai dengan kepentingan publik. Prinsip yang kelima yaitu adanya persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. Maksudnya ini adalah persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan mengacu pada prinsip bahwa setiap individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politiknya tunduk pada hukum yang sama dan diperlakukan secara adil oleh pemerintahan dan sistem hukum. Ini berarti bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dengan adil, mendapat perlindungan hukum, serta menghadapi konsekuensi yang sama atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Prinsip ini menjadi dasar bagi keadilan dan keberlangsungan hukum dalam suatu masyarakat. Di negara Republik Indonesia, prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan dijamin pada beberapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pada pasal 27 ayat 1 dan juga pasal 28D ayat 1 dan ayat 3. Prinsip yang terakhir yaitu adanya peradilan administrasi. Adanya suatu peradilan administrasi ini untuk mengontrol perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara. Peradilan administrasi dipandang sebagai peradilan khusus dalam arti peradilan yang hanya diberi kewenangan menyelesaikan sengketa yang muncul di bidang administrasi dan kepegawaian atau sengketa yang terjadi antara pejabat administrasi dengan seseorang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya keputusan. Di negara Indonesia, keberadaan peradilan administrasi sering dikenal dengan sebutan Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Tujuan pembentukan PTUN ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap semua warga negara yang merasa haknya dirugikan, sekalipun hal itu dilakukan oleh alat negara sendiri.
Di samping itu, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan agar berjalan selaras dan rasa keadilan dalam masyarakat terpelihara, serta dapat ditingkatkan yang sekaligus merupakan public service negara terhadap warganya. Perkenalkan, nama saya Rafa Fatimah. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian negara hukum. Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari Ristat atau Rule of Law. Ristat berasal dari daratan Eropa Barat, sementara Rule of Law lebih umum di Anglo-Saxon. Keduanya meskipun dengan sistem hukum berbeda, mengarah pada perlindungan hak-hak asasi manusia dan kemandirian sistem hukum. Perbedaan muncul dari latar belakang dan karakteristik hukum kontinental versus common law. Ciri-ciri atau karakteristik negara hukum menurut Virgilio Projodicoro. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah, negara hukum didasarkan atas hukum pemerintahan dan unsur-unsur lembaga di dalamnya, yang menjalankan tugas dan kewenangan pula terikat oleh hukum yang berlaku. Menurut Albert Venditti menguraikan adanya 3 ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutkannya dengan istilah the rule of law, yaitu yang pertama, supremacy of law, itu menguraikan kekuasaan yang tertinggi di dalam negara adalah hukum atau kedaulatan hukum. Yang kedua, equality before the law, itu persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang. Dan yang terakhir, due process of law, konstitusi yang didasarkan atas hak-hak asasi manusia. Nah, sedangkan menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutkannya dengan istilah Ristat itu mencakup 4 elemen penting, yaitu yang pertama, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, pembagian kekuasaan berdasarkan trias politika. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dan yang terakhir, peradilan tata usaha negara. Yang sudah saya sebutkan ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa ide sentral negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya undang-undang dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan serta pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu hanya karena mereka manusia. Secara terminologi, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun. Hak-hak ini melibatkan martabat, kebebasan, dan perlindungan yang mendasar termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan utama hak asasi manusia adalah melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah dan memastikan keadilan serta kesejahteraan bagi semua. Hak asasi manusia dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama, hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi ekonomi. Yang ketiga, hak asasi persamaan. Yang keempat, hak asasi politik. Yang kelima, hak asasi sosial dan kebudayaan. Dan yang terakhir, hak asasi peradilan dan perlindungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Nursyifa Fauzia Adila. Saya akan menjelaskan bentuk dan implementasi hak asasi manusia serta hubungan antara negara hukum dan juga hak asasi manusia. Hak asasi manusia didasari oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang disahkan oleh PBB tahun 1948. Sedangkan di Indonesia, hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan perundangan di bawahnya. Meskipun telah terdapat aturan dasar yang memberikan perundangan terhadap HAM, akan tetapi dalam sejarah perlindungan HAM di Indonesia masih terjadi berbagai pelanggaran. Masyarakat melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan atau hukum yang ada di Indonesia. Maka seluruh elemen bangsa hendaknya terus berupaya menegakkan hukum dengan tidak melakukan berbagai jenis pelanggaran hak asasi manusia dan sudah sepatutnya memberi contoh dan mengajak masyarakat lain agar mematuhi HAM dan melaksanakannya secara hukum di Indonesia.
Implementasi HAM di Indonesia menganut ideologi Pancasila, yaitu yang memiliki prinsip dan ciri pokok Pancasila, yaitu salah satunya adalah perlindungan hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegaknya melalui proses yang adil. Selanjutnya, hubungan negara hukum dan hak asasi manusia. Negara hukum dan hak asasi manusia memiliki hubungan yang sangat erat dan saling berhubungan serta tidak dapat dipisahkan karena suatu hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia. Dan selain itu, semua perilaku manusia di suatu negara diatur berdasarkan ketentuan hukum. Terlebih lagi, sebagai negara hukum, semua hak terkait oleh hukum dan ada bukti bahwa hukum yang mengikatnya. Prinsip pengakuan dan perlindungan Indonesia sebagai negara hukum terhadap hak asasi manusia merupakan titik sentral yang tidak hanya menitikberatkan pada hak atau kebebasan individu, ataupun menitikberatkan pada kewajiban terhadap negara. Dalam suatu negara, keberadaan negara hukum yang baik dan kuat sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia. Negara hukum menjamin adanya hukum dengan tujuan untuk melindungi hak asasi warga negaranya. Hal ini karena hukum sebagai penunjang mengikat setiap orang serta memberikan sanksi bagi yang melanggarnya, sehingga adanya hubungan antara negara hukum dan juga HAM yang sangat jelas. Selanjutnya, terdapat 7 poin membuktikan bahwa terdapat hubungan antara negara hukum dan juga HAM. Hukum dan HAM merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Keduanya seperti dua sisi dalam satu mata uang. Kedua, hukum sebagai batasan-batasan dan sebagai pengawal HAM yang dapat merealisasikan pewujudan keadilan dan HAM. Ketiga, hukum memiliki supremasi kedudukan tertinggi untuk dipatuhi dan negara harus tunduk pada hukum atau konstitusi. Keempat, hukum yang berperspektif hak-hak asasi manusia sangatlah penting bagi keberlangsungan suatu negara. Kelima, perlindungan terhadap HAM dalam negara hukum juga terwujud dalam bentuk konstitusi dan undang-undang yang kemudian penegakannya dilakukan melalui Badan Peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Keenam, hukum juga menjadi jalan keluar penyelesaian berbagai macam sengketa termasuk perselisihan politik. Ketujuh, hukum dan HAM saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Hukum melindungi HAM dan HAM tanpa hukum sia-sia. Halo, perkenalkan aku Kisha Malika Fadila. Di sini aku akan menjelaskan tentang penegakan hak asasi manusia. Pertama, pada pasal 1 ayat 6, definisi penegakan hak asasi manusia bisa dideskripsikan sebagai setiap perbuatan seseorang ataupun kelompok yang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum melawan, mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang ataupun kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Lalu yang kedua, hak untuk hidup, hak untuk tidak dipaksa, hak kebebasan, hak hati nurani, pikiran, pribadi, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi, dan persamaan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku, surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketiga, dalam pasal 7 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia oleh negara Republik Indonesia. Yang menyangkut hak asasi manusia pribadi, hukum nasional. Lalu yang keempat itu ada di pasal 104 diatur tentang pengadilan hak asasi manusia, yaitu untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan dalam ayat 1 dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 tahun. Sebelum terbentuk pengadilan hak asasi manusia, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2, diadili oleh pengadilan yang berwenang. Selanjutnya, pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa yang berwenang mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pengadilan hak asasi manusia.
Lalu, pada tanggal 8 Oktober 1999 ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang bertugas menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Namun, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR. Nah, juga ada peraturan pemerintah pengganti, yaitu undang-undang tersebut harusnya dicabut. Kemudian pada tanggal 23 November 2000 ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai pengganti Perpu Nomor 1 Tahun 1990. Secara umum, undang-undang ini mengatur dua hal. Yang pertama itu pengaturan soal perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran. Yang kedua, pengaturan soal hukum acara proses pengadilan hak asasi manusia. Instrumen hukum hak asasi manusia yang lahir pasca reformasi selain yang telah disebutkan di atas, pertama terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pengesahan undang-undang ini sebagai reaksi atas pelanggarannya yang dilakukan banyak oknum terhadap anak-anak. Dalam undang-undang salah satunya diatur soal larangan pelibatan anak dalam berbagai kegiatan orang dewasa. Anak harus dilindungi untuk tidak dilibatkan dalam kegiatan politik. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 11 ini dinyatakan bahwa pemerintah dan Pemda wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau MK. Keberadaan MK melalui undang-undang ini sangatlah penting bagi eksistensi, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Karena banyak hak-hak masyarakat yang telah dijamin dalam Undang-Undang 1945 itu ternyata dilanggar oleh berbagai undang-undang. Lalu yang keempat ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini disahkan karena desakan aktivis perempuan yang selama ini meriangkan soal diskriminasi dan subordinasi hak-hak kaum perempuan atas kaum laki-laki. Kelima, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang menjadi jaminan perlindungan keamanan daripada saksi dan korban. Keenam, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Diskriminasi ras dan etnis ini juga merupakan satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia sehingga harus dihapuskan. Lalu yang ketujuh ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Undang-undang ini mengatakan bahwa negara memiliki kemerdekaan etnis atau suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra. Dengan pengembangannya yang memerlukan perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Lalu yang kedelapan ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP. Undang-undang ini menjadi penguat bahwa tidak saatnya lagi informasi-informasi yang ada di badan-badan publik ditutup-tutupi. Masyarakat mempunyai akses untuk mengetahui terhadap informasi yang dibangun untuk kepentingan publik. Lalu yang ke-10 ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Instrumen yang menjadi penegasan bahwa negara mempunyai tanggung jawab terhadap pelayanan setiap warga negara dalam rangka pemenuhan hak-hak kebutuhan dasar mereka tanpa diskriminasi. Lalu yang ke-10 ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Buruh. Undang-undang ini mengatur perihal kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul,
dari serikat ataupun buruh. Lalu yang ke-11 ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menegaskan bahwa terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Undang-undang ini menjamin dengan jelas soal hak dan kewajiban daripada konsumen. Selanjutnya ada lembaga yang dapat mengadili hak asasi manusia. Dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, ada pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan agama, dan yang terakhir ada pengadilan niaga. Pemerintah juga mendirikan lembaga independen yang ditunjuk dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang dinamakan dengan Komnas HAM sebagai lembaga penyidik kasus berat pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Komnas HAM ini memiliki fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Di sini saya akan menjelaskan lebih banyak tentang HAM. Komnas HAM itu adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Keberadaan Komnas HAM didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang juga menetapkan keberadaannya, tujuannya, fungsi keanggotaannya, asas kelengkapannya, serta tugas dan wewenang Komnas HAM. Di samping kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini, Komnas HAM juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam melakukan penyelesaian ini, Komnas HAM dapat membentuk tim ADHOC yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat. Lalu peran Komnas HAM juga sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat pada bab ke-8 pasal 75 sampai pasal 103. Pada pasal 75 ini dinyatakan bahwa Komnas HAM mempunyai tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi terciptanya penegakan hak asasi manusia di Indonesia yang tidak terlepas dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Halo, saya Mara Sukran dan saya akan menjelaskan tentang pengadilan HAM. Dalam memberikan perlindungan terhadap HAM, ada pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan agama, dan pengadilan niaga. Pemerintah juga mendirikan lembaga independen yang ditunjuk dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang dinamakan dengan Komnas HAM sebagai lembaga penyidik dan penyidik kasus berat pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Komnas HAM memiliki fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM. Masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam memberikan perlindungan HAM baik secara individu maupun kelompok melalui organisasi masyarakat, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat dalam rangka yang pertama itu memberikan laporan terkait pelanggaran HAM. Yang kedua, mengajukan usulan perumusan dan kebijakan tentang HAM. Lalu yang ketiga itu dapat melakukan pendidikan, penelitian, dan penyebarluasan informasi tentang hak asasi manusia. Hukum hak asasi manusia memang masih banyak terjadi pelanggaran dan penyimpangan. Namun di Indonesia telah adanya beberapa lembaga yang bertugas menegakkan dan mengatur tentang hukum hak asasi manusia. Lembaga ini antara lain adalah Komisi Nasional HAM atau yang sering disebut dengan Komnas HAM dan Peradilan HAM. Dengan adanya lembaga ini dapat dengan sendirinya terjadi peningkatan akan penegakan hukum hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi untuk melaksanakan
pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Peran nasional hak asasi manusia adalah sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Lalu pada pasal 75 dinyatakan bahwa Komnas HAM mempunyai tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi terciptanya penegakan hak asasi manusia di Indonesia yang tidak lepas dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM agar secara pribadi manusia dapat berkembang seutuhnya. Komnas HAM yang bertugas melaksanakan fungsi terkait hak asasi manusia harus diisi oleh tokoh masyarakat yang memiliki dedikasi, integritas tinggi, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan, serta menghormati hak asasi manusia. Meskipun berlokasi di ibu kota negara, Komnas HAM juga bisa berdiri di daerah sebagai perwakilan. Regulasi mengenai HAM sudah ada sejak Pancasila diakui sebagai dasar pedoman negara Indonesia. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam sila-sila Pancasila yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 menyelaraskan regulasi HAM dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk konvensi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap wanita, hak-hak anak, dan instrumen internasional lainnya. Pengaturan lebih lanjut mengenai HAM diatur secara khusus dalam undang-undang, terutama pada pasal 28A sampai dengan 28J setelah amandemen tahun 2000. Pengadilan Hak Asasi Manusia memiliki tugas dalam kewenangan untuk memeriksa serta memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat, termasuk penyelidikan terkait kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai dengan perundang-undangan. Pelanggaran HAM berat mencakup kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan Rome Statute of the International Criminal Court. Kejahatan genosida didefinisikan sebagai tindakan dengan maksud untuk menghancurkan sebagian atau seluruh bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. Menteri Undang-Undang HAM ini harus disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional, lalu yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945.